Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 28 Oktober 2025. Pertama, debat panas DPR dengan Wamen Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak soal kebocoran anggaran 5 triliun rupiah. Selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ancam pelaku thrifting ilegal. Komisi 8 DPR melakukan rapat dengan Menteri Haji dan Umroh membahas permasalahan biaya haji dan umroh pada hari Senin kemarin. Dalam rapat, Wamen Haji dan Umroh menjelaskan adanya potensi kebocoran anggaran 5 triliun rupiah. Wamen Dhanil mengatakan bahwa potensi kebocoran anggaran 5 triliun rupiah dari total anggaran 17 triliun rupiah. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang menyebut DPR bisa tertuduh sebagai pihak yang membancak anggaran haji. Sebab ia mengatakan saat itu Kementerian Haji dan Umroh belum dibentuk. Kebocoran itu adalah 20 sampai dengan 30%. Itu juga yang sering digunakan oleh Presiden misal terkait dengan teori-teori kebocoran, maka ya ada sekitar 5 triliunan dengan asumsi 20 triliun tadi. Misalnya kalau 17 triliun ya kalau kebocorannya 20% sekitar 3 triliunan, atau kalau kita menggunakan angka 20 triliunan maka potensi kebocorannya itu ada sekitar 5 triliunan. Itu dalam bentuk ekosistemnya, bukan dalam konteks penyelenggaraannya. Mohon jangan diterjemahkan seolah-olah ini BPH yang sudah disusun kemudian direalisasikan itulah yang bocor-bocor. Nah, itu yang kemudian mungkin Bapak Ibu tadi menganggap ini Wamen punya kekeliruan seolah-olah menembak beberapa pihak terkait dengan itu. Tidak, tapi memang keinginan Pak Wamen bukan. Kita bukan menganggap menembak DPR. Cara berpikirnya kalau ada bocor 5 triliun di 2025 itu bisa dilaksanakan kebocoran itu oleh Menteri Agama karena dia penyelenggara. 2026 masih ada kebocoran karena cara menganggarkannya masih sama dengan tahun lalu. Persis, tidak ada bedanya, hanya ada yang dikurangi sedikit. Tentu bocor 5 triliun masih seperti itu penyelenggaraannya. Kalau terjadi bocor 5 triliun yang disalahkan siapa? Karena Kementerian Haji bukan Kementerian Agama sudah mencuci dirinya dengan baik, maka yang melakukan kebocoran itu DPR. Kalau pernyataannya Wakil Menteri asumsi dari berbagai media yang kita baca, baik podcast, baik dicetak, ini dicetak nih ada Kompas nih, ada Kompas nih di sini. Dhanil menyebut bahwa indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos mulai dari transportasi udara, konsumsi, hingga hotel dari total anggaran sebesar 17 triliun. Bukan ekosistem keuangan haji. Ini betul. Itu yang tadi saya maksud. Ini secara keseluruhan prosesnya tentu dari proses penyelenggaraan. Kemudian juga sudah saya jelaskan sebelumnya juga dari semua ekosistem. Ekosistem yang saya maksud itu adalah misalnya tadi ya kita sering sebutkan misalnya dulu bahwasannya ada potensi perdagangan misalnya nomor antrian dan sebagainya. Nah disitulah juga masuk dalam hitungan potensial loss itu. Nah, dan yang saya bicarakan berita ini 17 triliun loh. Iya. Kami mau kalau sudah begitu itu bagian dari salah satunya Pak. Yang 17 triliun itu kan salah satu bagian ekosistemnya. Yang secara keseluruhan nanti maka masuklah misalnya ekosistem lainnya yang di situ ada potensi perputaran uang dalam perhajian lebih dari 20 triliunan. Jadi makanya kalau kemudian pakai teori yang biasa kita gunakan 20 sampai dengan 30% kebocoran dalam setiap banyak aktivitas perekonomian kita, maka muncullah angka minimal tadi saya sebutkan 5 triliun. Tidak secara spesifik misalnya itu terkait dengan satu proses saja. Ini kan bicara secara keseluruhan begitu. Dan itu semuanya adalah potensial loss. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pelaku impor ilegal.
terutama bagi pelaku yang selama ini memanfaatkan celah hukum untuk menjalankan praktik impor barang bekas atau thrifting ilegal. Menkyu Purbaya menyebut akan memusnahkan barang thrifting ilegal dan memberikan sanksi hukum berupa penjara kepada pelaku impor nakal. Kebijakan ini diambil untuk memberikan efek jera. Menurut Purbaya, terlalu lama para importir ilegal merasa aman karena sanksi yang lemah dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Ilegal, Pak. Kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Ya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan minta. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tetap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas impor ini sudah apa? Masih belum? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin waktu buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.